Assalamualaikum Pak Gaus, apa kabar Pak Gaus? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar saya baik, Ibu Dila. Terima kasih Pak Gaus, hari ini juga saya sehat Pak Gaus. Pak Gaus, apa hari ini Pak Gaus akan melakukan proses coaching ya dengan Ibu Yuli? Iya Ibu. Nah, nanti Pak setelah melakukan proses coaching, saya akan mengamati Bapak ya dengan Ibu Yuli melakukan proses coaching tersebut. Dan saya menilai itu juga dengan mempergunakan rubrik penilaian Pak. Menggunakan rubrik penilaian. Jadi di situ saya menilai bahwa apakah percakapan atau coaching yang Pak dan seorang coach dalam hal ini Ibu Yuli melakukan itu sudah sesuai dengan alur tirta apa belum Pak? Sudah mengandung kompetensi-kompetensi yang ada dalam coaching, misalnya menyampaikan pertanyaan berbobot misalnya, kemudian hadir sepenuhnya, kemudian bisa mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh coach. Jadi itu nanti saya akan nilai Pak. Dan yang lebih penting lagi Pak, dalam melakukan proses coaching, Pak juga harus memperhatikan prinsip-prinsip coaching. Yaitu yang pertama Pak harus bisa membangun kemitraan kerja yang baik ya Pak dengan seorang coach Pak. Kemudian bisa membangun proses yang kreatif dalam percakapan. Kemudian yang terakhir itu bisa memaksimalkan potensi seorang coach Pak. Ya Pak, begini Pak. Iya, Jadi sebelum iya Ibu memulai Dila. coaching Pak, bolehkah saya bertanya Pak? Silakan Ibu. Iya Pak, begini Pak. Silakan Ibu Dila. Ya, Iya Ibu Dila. yang pertama Pak, kira-kira Pak kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan hari ini terkait dengan proses coaching Pak? Silakan Pak. Baik Ibu Dila. Hari ini yang ingin saya sampaikan pada coaching adalah menyampaikan kompetensi pertanyaan berbobot pada coaching di pagi hari ini Ibu. Oh luar biasa Pak. Tapi apa boleh saya bisa menggali lebih dalam lagi? Apa masih ada ya kompetensi yang lain lagi yang ingin Pak kembangkan dalam proses coaching ini? Iya. Ada juga mendengar aktif dan hadir sepenuhnya Ibu Dila. Oh, berarti Bapak akan mengembangkan ketiga potensi coaching ini ya, Pak. Misalnya yang pertama itu berusaha untuk menyampaikan pertanyaan berbobot, kemudian mendengar Ya. aktif apa yang disampaikan oleh seorang coach, kemudian hadir sepenuhnya dari pikiran, perasaan semuanya full kepada seorang coach untuk uh, melepaskan dirinya dari permasalahan yang ada. Begini Pak Gaus, dari ketiga hal tersebut, Pak, kira-kira apa kompetensi yang paling spesifik, yang paling mendasar yang akan Bapak kembangkan dalam coaching ini? Ya, baik Ibu Dila, kompetensi yang paling penting ya, saya akan mengembangkan pertanyaan berbobot Ibu. Karena pertanyaan berbobot dapat mengantarkan coach untuk menyelesaikan permasalahannya, yaitu menggali permasalahan coach, yaitu berupa potensi ataupun hal-hal lainnya, sehingga muncul kreativitas dan inovasi dari coach untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri Ibu Dila. Wah, luar biasa Pak Gaus, luar biasa apa yang disampaikan oleh Pak Gaus. Berarti Pak, um, Bapak akan mengembangkan pertanyaan berbobot dalam hal ini. Jadi Pak, kira-kira apa indikator pencapaian yang Bapak akan dapatkan terkait dengan coaching yang Bapak lakukan hari ini? Baik Ibu Lila, saya ingin agar Cuci dapat menjawab pertanyaan yang saya berikan terkait permasalahan, sehingga permasalahan yang ada dapat diselesaikan oleh Cuci sendiri. Bagaimana dan menyampaikan tujuan dalam Cuci, memberikan alternatif penyelesaian sendiri, mencari ide-ide, dan pengalaman yang sangat mendukung sehingga ia sendiri bisa keluar dari permasalahannya dan memberikan solusi yang sesuai dengan alur tirta Ibu. Wah, luar biasa Pak, penjabaran yang sangat runut, yang sangat rinci dan sangat baik Pak. Berarti Pak, dengan adanya pertanyaan berbobot dari Bapak tadi, itu Bapak dapat menggali ide, tanggapan, solusi dari seorang coach ya Pak. Dan permasalahan yang dimilikinya itu bisa dia keluar sendiri dengan apa ide dan gagasan tersebut. Baiklah Ibu, saya akan berusaha untuk mengamati Ibu dan mengobservasi Ibu terkait dengan hal-hal yang menjadi sasaran Ibu dalam proses coaching nanti, yaitu diantaranya adalah menyampaikan pertanyaan berbobot.
Oke, terima kasih Pak Gaus. Semoga kita dapat bekerja sama untuk bisa menjalankan coaching ini dengan baik dan coach itu bisa menerima apa yang menjadi target dari permasalahannya tersebut. Terima kasih Pak Gaus. Terima kasih juga Ibu Dila telah meluangkan waktu untuk menilai saya dalam proses coaching ini. Ya, Kami langsung saja mulai. ya. Uh, Silakan Pak Gaus boleh melakukan Assalamualaikum coachingnya. warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yuli, sudah bisa mendengar Ibu Yuli? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Yuli. Apa kabar hari ini Ibu Yuli? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak, kabar saya sangat baik hari ini. Alhamdulillah. Anak-anak di kelas bagaimana Ibu Yuli? Alhamdulillah anak-anak dalam keadaan sehat dan masih semangat dalam belajar Pak. Hanya saja Alhamdulillah anak-anak dalam keadaan sehat dan masih semangat dalam belajar. Ibu Yuli ya. Oke. Apa ini Ibu Yuli? Apa yang mau dibicarakan pada siang hari ini dengan saya Ibu Yuli? iya nih Pak, ada beberapa permasalahan yang ingin saya bicarakan dengan Pak Gaus mengenai pembelajaran saya di kelas ini Pak. Apakah terkait dengan pembelajaran yang sering saya hadapi nih Pak. Yang pertama mengenai kesulitan anak didik saya dalam mengoperasikan bilangan, sedangkan permasalahan yang kedua yaitu mengenai kesulitan anak dalam perkalian maupun pada pembagian. Begitu Pak Gaus. Oh, jadi pada siang ini Ibu Yuli ingin membicarakan mengenai kesulitan anak dalam mengoperasikan bilangan ya Bu ya, terutama perkalian dan pembagian Ibu Yuli ya. Iya Pak. Nah, kira-kira apa yang Ibu Yuli ingin dapatkan dari percakapan kita pada siang ini? Nah, melalui percakapan kita hari ini Pak, harapan saya nih memperoleh solusi yang terbaik dalam mengatasi anak-anak dalam menghadapi kesulitan dalam menjelaskan bilangan, terutama dalam perkalian maupun pembagian nih Pak. Kalau menurut pengamatan Ibu Yuli, siswa yang berhasil dalam memahami serta bisa mengoperasikan bilangan seperti apa Ibu Yuli? Iya nih Pak, kalau misalkan dikatakan berhasil itu ya siswa minimal lah harus mampu mengoperasikan perkalian ataupun pembagian pada angka-angka yang biasa dikatakan levelnya itu sangat di atas ya, apalagi pada tingkatan SMP. Gitu, Pak. Oh, begitu ya Bu Yuli. Jadi anak dikatakan bisa atau berhasil ketika mampu mengoperasikan bilangan yang tingkat selayaknya anak SMP seperti apa ini? Iya nih Pak. Nah, kalau anak seperti itu dikatakan berhasil, dia adalah nilainya 10 misalnya, berarti keadaan anak Ibu Yuli berada di posisi berapa Ibu? Ya Pak, kalau misalkan yang saya amati nih Pak, mungkin anak-anak saya itu berada pada level 5 ya Pak, kalau terkait dengan bagaimana pemahaman dasar terkait dengan operasi bilangan. Karena anak hanya mampu untuk mengoperasikan perkalian itu bahkan di bawah angka perkalian 10 ya Pak, di atas perkalian 1 sampai perkalian 4 aja. Begitu Pak. Kira-kira menurut Ibu Yuli, kenapa sampai anak-anak didik Ibu banyak yang tidak mampu dalam mengoperasikan bilangan? Baik itu perkalian ataupun pembagian. Iya Pak. Kalau ini menurut pengamatan saya ya Pak, mungkin kurangnya praktik pengolahan pemahaman anak dalam memahami perkalian ataupun pembagian yang levelnya mungkin di atas minimal pemahaman tentang angka 10 dalam perkalian harus dipahami. Nah, sehingga
tingkat atau level yang lebih di atas itu anak-anak mau mengoperasikannya begitu Pak. Oh, begitu ya Ibu Yuli. Perlu tidak ada sesuatu hal atau ide yang bisa meningkatkan kemampuan anak tersebut sehingga mampu berada pada level 10 Ibu Yuli. Iya Pak, mungkin perlu sekali itu Pak dalam meningkatkan pemahaman anak didik saya ke level yang bahkan dikatakan bilang sempurna, yaitu level 10. Bagaimana caranya? Ya saya akan menerapkan pembiasaan menyanyi ketika saat pembelajaran dimulai di dalam kelas gitu Pak. Apakah dalam penerapan pembiasaan tersebut Ibu Yuli mengalami hambatan? Kalau misalnya ada, kira-kira hambatan seperti apa yang Ibu hadapi? Iya Pak, karena mengingat waktu perencanaan pembelajaran ini otomatis kita mengajarkan materi pada saat hari itu. Sedangkan kalau mengenai kita mengatasi permasalahan siswa mengenai pemahaman dasar terkait mengoperasikan bilangan, ketika kita mau perencanaannya dicampurkan dengan pembelajaran di hari itu, mungkin tidak ada waktu kayak gitu Pak. Lalu kira-kira adakah cara atau rencana untuk menyelesaikan hal tersebut Ibu Yuli? Ya, ada Pak. Beberapa langkah yang saya ambil atau saya rencanakan itu yang pertama, itu saya mengambil rancangan atau membuat perencanaan yang membuat pembiasaan diselipkan dalam perencanaan pembelajaran. Itu di awal persepsi. Kemudian ada juga langkah selanjutnya yang bisa saya ambil di sini yaitu saya berkoordinasi sama kepala sekolah maupun wali kelas untuk mengizinkan saya memberi penguatan perkalian atau mengoperasi bilangan kepada anak-anak di jam setelah bukan jam pembelajaran. Kebetulan Pak, sekolah kami juga ada satu hari menyisipkan waktu bagaimana guru maupun siswa itu mengembangkan potensinya. Jadi saya mungkin mengambil waktu di situ Pak. Wah, bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan anak didik Ibu mengalami perkembangan dalam memahami serta tahu dalam mengoperasikan bilangan. Kira-kira yang bisa Ibu lakukan untuk dapat mempertahankan komitmen terhadap rencana yang telah Ibu buat bagaimana, Bu? Ya, kalau mengenai komitmen ya Pak, pertama saya harus termotivasi dulu. Karena adanya motivasi dorongan dari diri, maka saya akan bergerak untuk bagaimana mengatasi permasalahan siswa ini. Dan yang kedua, yaitu saya akan mengembangkan terkait dengan perencanaan yang akan saya tindak lanjuti ke depannya. Agar apa yang menjadi tujuan saya mengenai siswa mampu dalam operasi bisa terwujud. Keren Ibu Yuli, semangat terus Ibu Yuli. Saya mendukung sekali apa yang akan dilakukan dalam mengoperasikan anak dalam mengoperasikan bilangan ya Bu ya. Apa yang menjadi tujuan Ibu Yuli dapat diwujudkan. Terima kasih Pak, amin. Saya mengucapkan banyak terima kasih lagi Pak Gaus atas kesempatannya yang telah mau berbincang-bincang bersama saya dalam mengatasi permasalahan saya mengenai bagaimana mengatasi permasalahan siswa dalam mengoperasikan bilangan. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Gaus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Yuli. Nah, bagaimana Pak Gaus kabar? Baik Pak? Alhamdulillah baik Ibu Dila. Nah, tadi Bapak telah melakukan coaching ya dengan Ibu Yuli. Jadi saya amati itu supervisinya itu berjalan dengan lancar dan sangat luar biasa. Iya Ibu, sangat luar biasa sekali ya. Ada suatu tekad dan keinginan dari Ibu Dila sendiri untuk bagaimana bisa menciptakan sebuah perubahan dalam pembelajaran kelas Ibu.
Iya Pak Gaus, luar biasa Pak Gaus. Saya, setelah saya amati itu sangat luar biasa ya Pak Gaus, seperti Pak Gaus katakan juga, bahwa, dari rubrik penilaian, sandaran rubrik penilaian yang menjadi standar penilaian saya itu sudah sesuai dengan proses coaching yang telah dilaksanakan, yaitu yang pertama itu sudah selesai dengan alur tirta Pak. Jadi saya Iya, melihat dan saya mengamati bahwa sudah ada tujuan. Jadi mana saya melihat bahwa sudah ada permasalahan siswa terkait dengan pembelajaran mendasar ya Pak, perkalian dan pembagian yang belum dikuasai. Jadi tujuannya sudah ada. Kemudian mengidentifikasi. Mengidentifikasi itu saya melihat bahwa suasana yang terbentuk itu sudah ada Pak, dari awal sampai berusaha untuk memecahkan sudah terbentuk dan sudah sesuai dengan harapan daripada alur tirta ya iya, Pak. iya, iya. Kemudian dia perancangan aksi itu juga sangat luar biasa yang saya garis bawahi di sini Pak, yaitu ada yang pertama tuh garis kesadaran diri ya Pak, kesadaran diri yang dari seorang Iya, kesadaran diri. guru, kemudian membangun perencanaan kepada siswa tersebut ya Pak. Ini mungkin kembali kepada gurunya ya Pak, bahwa bisa membangun planning dan Iya, kesadaran diri terhadap siswa yang nanti iya, akan iya, dibina atau diajar. Kemudian tanggung jawab. Otomatis langkah-langkah ini juga nanti akan dipertanggungjawabkan dan bisa melihat hasil yang maksimal. Jadi saya lihat ini sudah terbentuk sangat luar biasa Pak sekali. Kemudian kompetensi iya, juga sudah ada ya Pak, pertanyaan-pertanyaan berbobot itu digali sedemikian rupa sehingga timbul ide ya Pak, dan solusi yang sangat iya, baik dari seorang coach, sehingga iya, dia punya permasalahan bisa terpecahkan sendiri dan coachingnya sendiri yang bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Sangat luar biasa Pak. iya. Dan pengalaman Oke. juga itu juga bisa mengantarkan dia untuk bisa menyelesaikan permasalahannya. Begitu ya Pak Gaus. Iya, iya, iya. Nah, setelah mengamati permasalahan yang ada Pak, ah, kompetensi yang dikembangkan oleh Pak tadi itu, misalnya pertanyaan bebobot itu sudah ada dan sangat luar biasa. Kemudian saya mau tanyakan lagi nih Iya. Pak Gaus. Nanti boleh disimak ya Pak Gaus. Setelah hari ini Pak, apa lagi kompetensi yang Bapak akan tingkatkan lebih baik ke depannya untuk proses coaching? Boleh Pak Gaus. Ya, oke, baik Ibu ya. Kompetensi yang perlu saya kembangkan ke depannya itu adalah uh, bagaimana saya akan lebih meningkatkan lagi pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali bagaimana seorang coach itu dapat menerapkan sebuah perubahan dalam melakukan sebuah tindakan pembelajaran di kelas agar supaya dapat tercapai tujuan ketercapaian yang diinginkan. Ya Pak, selain pertanyaan berbobot yang menjadi permasalahannya itu apa ada yang lain misalnya Pak? Ada misalnya kata kunci ataupun Iya. lebih fokus kepada kunci atau hal-hal lain misalnya Pak yang Pak mau kembangkan ke depan yang Pak merasa bahwa Pak Iya, memiliki lebih baik. ada juga saya lebih menekankan, iya, saya menekankan bagaimana seorang coach itu dia memiliki sebuah penerapan kehadiran penuh terhadap dia dengan siswa dalam melakukan sebuah pembelajaran, kemudian melakukan berbagai pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti yang itu. Jadi present atau hadir sepenuhnya itu sangat diperlukan Pak, tanpa ada kesiapan yang matang. Iya, ada sepenuhnya. Ya, Iya, karena iya, persiapan yang matang mungkin coaching itu tidak berjalan dengan baik ya Pak. Saya setuju dengan pendapat Bapak. Dan ini iya, menjadi iya, hal yang sangat luar biasa iya, yang harus kita kembangkan ke depan. Oke, terima kasih Pak atas proses coaching hari ini dan saya mendapat pengalaman juga Pak yang luar biasa dari Bapak. Ini juga merupakan persoalan yang kadang kita alami dia bersama terima kasih. Bapak, kita semua guru. Dan terima kasih luar biasa, saya juga bisa menjadikan acuan. Terima kasih Pak Gaus telah memberikan coaching hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di coaching-coaching selanjutnya dan mendapatkan hasil yang lebih baik. Terima kasih Pak Gaus. Iya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan.
Bu Yuli jadi supervisor? Oh, beta gerang kah Ibu? Ya, Ibu jadi supervisor. Pakai di itu saja. Oke. Oke, salah nanti berpotong-potong. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dila, apa kabar? Waalaikumsalam, Ibu Yuli. Kabar baik, Ibu. Bagaimana dengan Ibu? Sehat, Ibu? Alhamdulillah sangat-sangat sehat dan luar biasa. Nah, Iya. ngomong-ngomong nih Ibu, hari ini katanya Ibu melakukan coaching ya, Bu? Iya nih Bu, saya hari ini akan melakukan proses coaching Pak Ibu dengan Bapak Gaus. Saya akan membahas permasalahan Pak Gaus ini. Dia punya masalah dengan siswa dalam kelas Ibu, jadi saya mungkin akan melakukan proses coaching hari ini. Oh, jadi seperti itu ya, Bu. Nanti ketika Ibu melaksanakan coaching dengan coaching, nanti saya amati ya, Bu. Saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah dibuat, yaitu apa yang sudah sesuai dengan alur kata, apakah belum, kemudian sudah menyampaikan pertanyaan tersebut, kemudian hadir dengan sepenuhnya atau mendengar aktif, respon dengan dan harus sesuai dengan prinsip coaching penyimpanan. Dan yang paling terakhir itu mengenai proses kreatif dalam memaksimalkan potensi coaching sebelum memulai coaching. Boleh saya bertanya ya, Bu? Boleh, boleh sekali Bu Yuli, silakan Ibu. Nah, kira-kira nih, pertama kali potensi apa yang ingin Ibu kembangkan hari ini, Bu? Iya Ibu, untuk hari ini, untuk proses coaching ini yang saya ingin kembangkan adalah kompetensinya adalah eh, menyampaikan pertanyaan berbobot. Ya, selain itu, kira-kira ada lagi potensi yang ingin Bapak Ibu sampaikan? Iya, saya juga akan berusaha untuk bisa hadir sepenuhnya kepada seorang coachi, kemudian berusaha untuk mendengar apa yang dikatakan oleh seorang coachi supaya seorang coach itu bisa mungkin bisa keluar ya dari permasalahan yang ada dan bisa menyelesaikan permasalahannya sehingga dia bisa aktif lagi dalam pembelajarannya atau dalam permasalahan dalam kehidupannya. Nah, sangat luar biasa, Ibu. Berarti Ibu akan mengembangkan ketiga potensi ini, yaitu menyampaikan pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan secara aktif, dan hadir sepenuhnya. Dari ketiga hal tersebut, kira-kira nih Bu, kompetensi apa yang paling spesifik yang akan Ibu kembangkan dalam diri coaching? Iya Ibu, ini yang sangat berat bagi saya ini nih, bagaimana saya bisa menyampaikan pertanyaan berbobot. Karena dari pertanyaan yang berbobot ini sebenarnya kunci ya Ibu ya untuk bisa membuka apa yang menjadi permasalahan seorang coach. Jadi ketika pertanyaan saya lontarkan Ibu, mungkin ide, saran, pendapat, dan apa yang menjadi unek-unek atau ganjalan seorang coaching itu bisa dia keluarkan. Kemudian saya memberikan pertanyaan juga dan dia bisa berusaha untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada. Wah, sangat luar biasa Ibu. Berarti Ibu akan mengembangkan pertanyaan berbobot, tetapi Ibu kira-kira nih indikator pencapaian apa atau seperti apa yang Ibu akan dapatkan terkait dengan coaching nantinya Ibu? Iya, sebenarnya dalam coaching ini saya juga sebenarnya ingin untuk berusaha untuk hadir sepenuhnya Ibu. Cuman yang paling penting itu saya berusaha untuk mencari punya kata kunci dari permasalahan atau pertanyaan yang ada dari permasalahan dari orang kunci. Karena kata kunci ini kadang dia ada tapi dia seperti tidak kelihatan. Makanya saya berusaha untuk mengungkit atau mengeluarkan dia supaya seorang kunci itu bisa mencari tahu bahwa permasalahannya mungkin seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sehingga dia bisa mengatasi permasalahan tersebut terkait dengan pertanyaan yang nanti saya ajukan dengan kata-kata kunci yang memang menjadi sasaran dari permasalahan yang Wah, keren sekali Bu.
Berarti dengan adanya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Ibu dapat menggali ide dan tanggapan serta solusi dari Kosin untuk permasalahan yang dimilikinya. Baiklah Ibu, kalau begitu saya akan mengamati Ibu dan melihat hal-hal yang menjadi sasaran Ibu dalam coaching, terutama menyampaikan pertanyaan berbobot dan respon baik dari coaching. Dan terima kasih atas kerjasamanya. Semoga coaching bisa berjalan dengan baik, Ibu. Ya, terima kasih Ibu atas bimbingan, arahan, dan waktunya buat saya. Nanti setelah ini juga saya berharap Ibu bisa menemani saya untuk bisa melihat hasil dari observasi yang Ibu berikan. Terima kasih Ibu atas kesempatan yang diberikan. Oke, siap Ibu. Kita buka ini. Ya, silakan Pak Gaus. Kita memulai coaching Pak Gaus. Iya. Silakan Pak duluan. Silakan Ibu. Coach, ya. Di yang pertama Pak. Kita lihat punya slide yang pertama Pak. Iya. Ya, Coach. Iya, Ibu. Silakan Pak. Beta yang pertama kah? Pak. Oke. Selamat siang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Gaus? Selamat siang, Ibu Dila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar saya hari ini baik, Ibu Dila. Oh, saya juga kabarnya baik Pak Gaus. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan diberikan hal-hal yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita ya Pak Gaus. Itu harapan kita semua Pak Gaus. Ya, Ibu Dila. Semoga diberikan kesehatan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kita Ibu ya sebagai guru dalam kehidupan Ibu. Iya Pak Gaus, begini Pak Gaus. Omong-omong nih Pak Gaus, kemarin saya terima pesan dari Pak Gaus. Ada sesuatu ya Pak Gaus yang ingin Pak Gaus sampaikan atau refleksikan dengan saya Pak Gaus? Benar Ibu Dila, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan dan refleksikan dengan Ibu Dila. Boleh saya tahu Pak apa yang ingin Pak Gaus sampaikan atau refleksikan Pak Gaus? Baik Ibu Dila, akhir-akhir ini peserta didik saya lebih kurang fokus ke pembelajaran saya. Bahkan tugas yang dikumpulkan juga tidak terrealisasi. Boleh bantu saya Ibu Dila terkait dengan hal ini? Oh, jadi ini terkait dengan siswa ya Pak Gaus, dengan pembelajaran ya Pak Gaus. Gimana siswa itu kurang fokus pada pembelajaran dan kadang kumpul tugas itu tidak tepat waktu ya Pak Gaus. Benar Ibu Dila. Oh, kalau saya Iya, Ibu amati Dila. Pak Gaus, dari permasalahan Pak Gaus, bahwa siswa Pak Gaus yang kurang fokus dan tidak mengumpulkan tugas tepat waktu, apa yang siswa itu lakukan Pak Gaus? Sehingga Pak Gaus itu mengatakan bahwa mereka itu tidak fokus dalam pembelajaran dan tidak membuat tugas tepat waktu misalnya. Misalnya mereka bercerita Pak Gaus, ngantuk yang berlebihan, tidak fokus dalam kelas, dengar keluar masuk ke dalam kelas, kemudian tugasnya itu tidak dikumpulkan sejam mungkin, semenit mungkin, yang mana dia keluar dari target Bapak ya untuk bisa melihat bahwa siswa itu mengumpulkan tugas tepat dengan waktu. Boleh Bapak Gaus ceritakan hal ini kepada saya Pak Gaus? Ibu Dila, kalau pelajaran saya Ibu, saya merasa terganggu dengan siswa saya. Kadang-kadang mereka ngantuk dalam kelas dan sering keluar masuk kelas. Dan tidak tahu Ibu, apa yang mereka pikirkan terkait dengan apa yang mereka ingin lakukan itu Ibu. Pengumpulan tugas tidak pernah terrealisasi, menurut saya cukup lama Ibu. Tetap ada yang terlambat. Bahkan
sampai lebih berhari-hari baru dikumpulkan. Oh, jadi itu yang siswa lakukan, Pak. Dan mereka itu sering melakukan hal tersebut ya, Pak Gaus. Kalau menurut Pak Gaus, sebenarnya situasi ideal apa yang akan Pak Gaus inginkan agar siswa itu lebih fokus pembelajaran dan lebih bersemangat lagi, Pak, untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab mereka, Pak Gaus? Iya Ibu Dila, saya ingin murid ini terfokus pada pembelajaran dan mengumpulkan tugas tepat waktu Ibu Dila. Oh, begitu ya, Pak Gaus. Pak Gaus ingin agar murid-murid ini fokus pada pembelajaran ya, Pak Gaus, dan melakukan tugas tepat waktu ya, Pak Gaus. Supaya siswa Pak Gaus ini bisa melaksanakan apa yang menjadi target Pak Gaus, fokus pada pembelajaran dan mengumpulkan tugas tepat waktu, apa yang perlu Pak Gaus lakukan untuk mengatasi permasalahan ini, Pak Gaus? Baik Ibu Dila, jadi permasalahan ini menurut saya berpikir begitu Ibu, karena dengan pendekatan pembelajaran yang merangsang siswa agar siswa memotivasi dan semangat, maka saya juga harus mendapatkan hasil yang lebih baik Ibu Dila. Iya Pak, jadi saya lihat bahwa jadi yang Pak Gaus ini lakukan adalah ingin melakukan proses perubahan ya Pak Gaus. Proses perubahan dalam pembelajaran ya Pak Gaus ya, mungkin metode dan lain-lain Pak. Jadi permasalahannya Iya, mungkin Ibu. tergantung pada metode pembelajaran ya Pak Gaus. Jadi pendekatan pembelajaran, metode dan lain-lain ini nih sebenarnya kalau menurut yang kita pahami bersama yaitu dapat meningkatkan kreativitas ya Pak Gaus, siswa, kemandirian, Iya Ibu. semangat Pak Gaus, tanggung jawab dan lain-lain ya Pak Gaus. Ah, jadi ini dapat mengubah perilaku daripada seorang siswa supaya dia bisa bersemangat lagi. Bisa Pak Gaus, jadilah begini Pak Gaus. Pada awalnya Pak Gaus, sebenarnya Pak Gaus ini menggunakan model pembelajaran seperti apa sehingga siswa ini kurang bersemangat Pak Gaus? Baik Ibu Dila, saya melakukan perubahan proses pembelajaran dengan menggunakan metode dan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi Ibu Dila. Iya ya Pak Gaus. Jadi awalnya itu Pak Gaus menggunakan metode apa begitu? Mungkin ceramah atau apa begitu? Sebelumnya saya selalu melakukan pendekatan yang berasal pada metode teacher center. Jadi berfokus kepada guru. Saya selalu memberikan tugas, memberikan ceramah, itu semua itu ikut mau saya Ibu. Tidak pernah mengikuti kemauan siswa. Jadi seperti itu ya Pak Gaus. Mungkin metodenya Pak Iya, Gaus Ibu. yang masih teacher center ya Pak Gaus, berfokus pada guru. Nah, itu juga yang jadi permasalahannya Pak Gaus. Jadi menurut Pak Gaus, ini metode yang kurang efektif ya Pak Gaus. Kalau begitu model pembelajaran apa yang nanti Pak Gaus akan buat untuk bisa mengakomodir permasalahan Pak Gaus? Iya Ibu. Metodenya apa? Menurut saya pendekatan pembelajaran yang digunakan dalam metode ini adalah pembelajaran yang dapat Ibu ya, yang dapat merangsang kreativitas siswa, kemandirian pembelajaran dengan semangat tanggung jawab dan kreativitas siswa yang dapat mengubah perilaku siswa yang lebih baik Ibu. Jadi hal ini mungkin pembelajaran yang tepat itu mungkin pembelajaran apa ya Pak Gaus? Mungkin berdiferensiasi Iya, atau iya. apa begitu. Jadi pembelajaran Saya akan berdiferensiasi. melakukan, iya Ibu. Ya. Saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi Ibu. Oh iya iya. Pembelajaran Yaitu berdiferensiasi. pembelajaran yang berfokus kepada anak dengan saya akan menerapkan pemetaan kebutuhan berdasarkan profil daripada siswa tersebut itu. Luar biasa Pak Gaus pembelajaran berdiferensiasi yang Pak ambil sebagai acuan untuk mengubah kreativitas anak ya dalam kelas Pak Gaus. Berarti Pak Gaus, langkah apa yang Pak Gaus ambil untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi tersebut Pak Gaus? Apa yang Pak Gaus untuk ambil untuk melakukan langkah-langkahnya mungkin seperti apa Pak Gaus? Langkah awalnya Pak Gaus? Ya, yang pertama saya akan berkonsultasi dengan kepala sekolah, kemudian akan menentukan tujuan pembelajaran, menyiapkan materi pemetaan kebutuhan belajar siswa, dan membuat RPP. Kemudian menerapkannya dalam pembelajaran Ibu Dila. Iya Pak Gaus. Jadi luar biasa Pak Gaus. Jadi langkah-langkah pembelajaran yang Pak Gaus ambil ini diantaranya sudah melihat bahwa ada pemetaan kebutuhan belajar. Ini yang jadi fokus ya Pak Gaus, fokus utama. Jadi itu yang menjadi sasaran berarti kita bisa petakan siswa itu ke dalam berbagai macam bentuk kebutuhannya ya Pak Gaus. Dan saya setuju Pak Gaus. Pak Gaus, kapan ya Pak Gaus
Pak Gaus akan melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi ini, Pak Gaus? Iya Ibu, saya akan melaksanakannya sesegera mungkin dengan melakukan langkah-langkah yang telah dibuat Ibu. Luar biasa. Sesegera Untuk mungkin. Iya, membuat iya. pembelajaran nih, kalau menurut saya juga Kak Pak Gaus itu tidak secepat dan hari ini mesti jadi ya Pak Gaus. Mungkin butuh Iya, proses iya, Ibu. waktu Mulai dan dari sekarang Ibu. adaptasi. Ya luar biasa Pak Gaus. Jadi hal-hal Iya. itu yang menjadi target kita ya Pak Gaus. Jadi terima kasih Pak Gaus. Saya tetap menunggu hasil dari perkembangan siswa dari Pak Gaus tentang kreativitas siswa ya Pak Gaus terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi ini. Jadi saya tidak menanyakan langsung lagi Pak apa yang mau Pak lakukan, langkah-langkah nanti saya tunggu coaching berikutnya Pak. Kita tetap sharing Pak Gaus. Luar Oke biasa Ibu, Pak Gaus terima kasih Ibu. lihat perkembangan yang Terima ada. kasih Ibu atas Terima arahan kasih Pak dan Gaus. bimbingannya Ibu ya. Ya, kita bisa bertemu lagi di coaching berikutnya. Nanti kita jadwalkan Oke Pak. Ibu. Terima kasih Pak Gaus. Oke Ibu. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh Pak Gaus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah setelah saya melihat tadi apa yang sudah Ibu sampaikan bersama Pak Gaus itu sangat-sangat luar biasa ya Bu. Di sini tadi saya melihat bagaimana perjalanan terkait dengan coaching yang Ibu berikan itu sangat luar biasa dan lancar. Ya, terima kasih Bu. Saya juga merasa bahwa proses coaching yang saya lakukan juga ini sangat nyaman dan sangat nyambung ya dengan Pak Gaus dan saya melihat bahwa proses coachingnya juga berjalan lancar. Ada feedback balik atau respon yang baik dari seorang coach sehingga saya juga luwes, saya juga nyaman dalam melakukan proses coaching ini. Iya, sangat luar biasa sekali Ibu Dila. Dan dari rubrik yang telah saya susun ini kan mengenai standar penilaian sudah sesuai dengan coaching yang diberikan sampai daripada mulai alur titrat sampai pada kompetensi yang dijadikan sebagai acuan dalam menggali segala potensi, ide, pengalaman coaching sehingga coaching sudah bisa menemukan solusi yang terbaik. Ya, alhamdulillah Ibu. Dari pertanyaan itu juga pertanyaan Coach Ijang yang sampaikan juga ide-ide itu juga bagi saya pribadi merupakan cara seorang coach ya Ibu untuk bisa keluar dari permasalahan yang ada dan itu luar biasa yang ditampilkan oleh Pak Gaus. Saya juga tidak menyangka bahwa beliau akan menggali permasalahan beliau dan berusaha untuk mencari solusi ide yang terbaik dari permasalahan beliau ya dalam hal ini Pak Gaus. Oke, keren sekali, Bos. Nah, kira-kira nih setelah hari ini, apalagi kepotensian lebih Ibu tingkatkan atau perbaiki terkait dengan coaching pada hari ini ataupun pada kegiatan-kegiatan selanjutnya? Iya Ibu, sebenarnya banyak hal ya Ibu yang masih saya pelajari untuk dalam konteks ini. Untuk pertanyaan berbobot juga saya rasa bahwa saya mesti perlu tingkatkan Ibu. Itu sangat penting karena permasalahan coach itu ada di pertanyaan yang metode coaching kita ya dari seorang coach. Kemudian Ibu, saya juga harus bisa hadir penuh dengan beliau, bisa memahami psikis beliau, keadaan beliau, seberapa jauh permasalahannya supaya beliau juga bisa tidak terbebani dengan apa yang menjadi permasalahan beliau. Kemudian saya mendengarkan apa yang disampaikan oleh seorang coach dan tidak menghambat dan berjalan saya seperti air yang mengalir ya Ibu. Apa yang sudah dan perlu saya tingkatkan juga. Saya juga perlu memaksimalkan segala potensi saya. Oke, sangat luar biasa Ibu sangatkan. Jadi menemukan kata kunci merupakan hal yang akan Ibu kembangkan dalam coaching berikutnya. Jadi ketika saya amati Ibu sudah sangat terarah sekali dalam menerapkan alur Tirta dan Ibu hanya berfokus pada coaching. Sudah luar biasa, sangat luar biasa Ibu. Menggali potensi coaching, hadir sepenuhnya dan mendengarkan aktif. Ini sudah Ibu
berikan terkait dengan apa cara Ibu bercoaching tadi. Semoga apa yang Ibu ini bermanfaat untuk coaching ke depan. Dan ketika Ibu melakukan coaching-coaching berikutnya, maka akan memperoleh solusi yang terbaik. Terima kasih Bu atas saran, pendapat, masukan Ibu. Saya juga mendapat banyak arahan Ibu, bimbingan dari Ibu. Dari observasi yang Ibu lakukan ini merupakan suatu hal yang memang saya anggap sebagai acuan bagi saya ya Ibu. Sebab pro coaching ini tidak berhenti saya sampai di sini, mungkin saya akan bisa melakukan coaching-coaching berikutnya untuk pembelajaran saya dan luar biasa Ibu. Terima kasih Ibu sudah menemani saya hari ini untuk menyelesaikan permasalahan saya dan berusaha untuk mengamati saya. Terima kasih Ibu atas kesempatan Iya ini. Ibu Dila, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Dila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gaus. Yes. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan coaching bersama Ibu Dila, Bu ya. Kira-kira persiapan apa yang Ibu Yuli sudah siapkan? Oke, mungkin dari segi persiapan nih Pak. Pertama, siapkan mental. Kemudian saya menyiapkan pertanyaan-pertanyaan dan pemantik nantinya yang akan membantu coaching dalam menggali potensinya sendiri sehingga permasalahan yang akan dituju itu terselesaikan. Itu Pak. Oke. Kompetensi coaching seperti apa yang ingin Ibu kembangkan? Oke, tadi sudah saya singgung mengenai pertanyaannya Pak. Ya, mungkin saya akan hadir sepenuhnya untuk menggali potensi lebih dalam lagi mengenai saya sebagai coaching ya Pak, peran saya sebagai coaching. Mungkin itu Pak. Ya, terkait kompetensi yang ini kan ada beberapa. Misalnya kan kita perlu mendengar yang aktif, melakukan pertanyaan yang berbobot, kemudian memperdayakan coaching itu sendiri. Nah, dari beberapa pengembangan kompetensi yang seperti itu, kira-kira lebih detailnya kompetensi apa yang akan Ibu terapkan dalam observasi nanti, Ibu? Oke, kalau untuk dalam observasi nantinya saya bertindak sebagai coach, mungkin saya akan menyiapkan kompetensi terkait dengan pertanyaan yang mendalam terkait dengan bagaimana coaching menggali potensinya untuk menyelesaikan permasalahan. Itu yang pertama. Dan yang kedua mungkin saya akan mendengar secara aktif, kemudian mencari solusi daripada permasalahan melalui pertanyaan yang mendetail tadi, Pak. Itu untuk persiapannya. Oke, terkait dengan hal-hal tersebut merupakan pertanyaan berbobot dan sebagainya. Metode permasalahan kecil seperti apa yang akan Ibu terapkan? Ya, kalau untuk mengenai metode yang saya akan terapkan pada coaching saya kali ini yaitu metode Tirtapa. Ya. Oke, luar biasa sekali Ibu. Jadi selamat untuk Ibu ya bercoaching ya. Selamat untuk kegiatannya dapat berjalan sesuai dengan harapan. Silakan sukses untuk Ibu. Terima kasih Pak Gaus atas invitasi yang telah Bapak berikan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita akan lanjut terkait dengan coaching dan coach terkait permasalahan yang akan kita selesaikan. Saya akan bertindak sebagai coach, sedangkan rekan saya yaitu Ibu Dila akan bertindak sebagai coaching. Saya akan berikan kesempatan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dila. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan penerapan coach, yaitu dengan alur Tirta. Maka di sini saya akan berperan sebagai coach dan Ibu Dila akan berperan sebagai coaching. Nah, untuk itu saya memberikan kesempatan dan waktu pada Ibu untuk membuka perannya terlebih dahulu. Silakan Ibu Dila. Ya, terima kasih Bu Yuli telah beri kesempatan kepada saya. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dila.
Bagaimana Ibu Yuli? Apakah apa Ibu Yul yang ingin sampaikan kepada saya, Ibu Yul? Ingin berbicara dengan saya, Ibu Yul? Iya Ibu, kemarin waktu kegiatan saya tidak melihat Ibu. Boleh saya tahu nih Bu, penyebab sampai Ibu tidak hadir pada kegiatan kemarin. Padahal kegiatan kemarin itu sangat bagus loh Bu. Iya, Bu Yuli. Begini Bu Yuli, karena saya ini merupakan seorang ibu rumah tangga, Ibu Yul, dan Hmm. saya juga harus mengurusi keluarga saya, dan juga saya juga harus mencari pekerjaan sampingan Ibu untuk membantu keluarga. Jadi saya itu tidak mempunyai waktu Ibu untuk bisa membagi waktu dengan kegiatan-kegiatan seperti yang Bu Yuli katakan bahwa sangat penting gitu. Yang lebih penting lagi ketika kegiatan itu dikaitkan dengan persoalan IT Bu, saya belum kuasai Bu IT itu, makanya jadi kendala besar bagi saya untuk bisa memulai kegiatan itu. Oh, seperti itu ya Bu. Oleh saya tanggap dari permasalahan Ibu ini adalah pekerjaan rumah tangga sama penguasaan IT ya Bu. Iya, 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 Ibu, iya, iya, Ibu. Seperti itu Ibu Nah, Yuli. Jadi permasalahannya di persoalan rumah tangga dan penguasaan IT. oh ya, memang kita sebagai seorang guru itu tentu tahu bahwa tanggung jawab dan tugas yang harus kita lakukan sebagai seorang guru ataupun sebagai ibu rumah tangga itu sangatlah sulit ya Bu. Apalagi kita memiliki pekerjaan yang dibilang ganda kayak gitu ya Bu. Kemudian guru yang bertanggung jawab itu menurut Ibu seperti apa ya Bu? Ya, kalau menurut saya ya Ibu Yul, guru yang bertanggung jawab itu guru yang dia harus konsisten, gitu. Selalu ada dengan tugas-tugas dan tanggung jawabnya dan harus bisa melaksanakannya itu sesuai dengan jadwal dan schedule yang memang telah dibuat. Oh iya, baiklah Bu. Kalau Ibu sudah mengetahui guru yang bertanggung jawab seperti apa yang akan Ibu lakukan terkait dengan permasalahan yang Ibu hadapi? Iya Ibu, sebenarnya saya pribadi Ibu, saya sadar bahwa saya itu lalai dari tugas-tugas saya dan tanggung jawab saya, apalagi tugas ini sangat penting bagi saya Ibu. Dan Hmm. kedepannya itu Ibu, saya tuh ingin menjadi guru yang lebih bertanggung jawab ya, yang lebih baik dengan tugas saya. Tapi saya mungkin butuh jalan keluarnya Ibu. Itu seperti apa? Ibu? Oh iya. Lalu bagaimana cara Ibu membagi waktu nih antara belajar IT dengan baik, dengan tugas ataupun tanggung jawab Ibu sebagai seorang rumah tangga yang baik juga. Ini agar dia berjalan seimbang. Iya, begini Ibu, sebenarnya ini juga yang menjadi permasalahan saya ya. Jadi saya Hmm. juga berpikir bahwa ada cara yang akan saya ambil atau saya tempuh untuk bisa menyelesaikan ini. Salah satu cara mungkin saya akan meminta pendapat, ibu saran dari teman-teman yang memang punya cerita atau punya permasalahan sama dengan saya. Dan permasalahan itu mereka bisa keluar dari akang, bisa bisa selesaikan akan sesuai dengan target mereka, capaian mereka dari yang menguasai IT jadi menguasai, jadi ditumpuk dengan pekerjaan yang banyak tuh bisa mengatur schedule dengan baik. Nah, saya akan menemui teman-teman yang memang bisa punya tips-tips yang baik untuk bisa membagi keadaan itu. Itu mungkin langkah saya itu untuk ke depannya seperti apa. Wah, sangat luar biasa sekali, Bu. Nah, kira-kira ini dari pembicaraan kita terkait dengan yang dilakukan dengan teman, apa langkah yang akan dilakukan Ibu ke depannya, Ibu? Iya. Yang jelas pada untuk melihat permasalahan ini, sasaran saya itu mungkin lebih berfokus pada rekan-rekan atau teman saya yang mungkin ada di sekitar saya atau di sekolah saya yang memang bisa saling berbagi ya dengan saya ya Ibu. Jadi saya akan berusaha untuk mencari teman, membuat planning ya. Yang pertama tuh mungkin mencari teman, Ibu, kemudian berusaha untuk mencari waktu, duduk sama-sama untuk bisa memecahkan persoalan yang ada. Eh,
dan fokus pembicaranya mungkin kepada cara atau tips dia untuk melewati tantangan ini mungkin seperti apa, lalu kita bisa saling berbagi saja untuk bisa melihat hal ini. Dan mudah-mudahan dengan cara ini saya bisa keluar dari permasalahan yang ada. Oh iya, bagus sekali Bu pemikirannya dan solusi yang ingin Ibu Bapak cari dalam permasalahan. Ya Ibu, kadang kita memang semua berpikir nih permasalahan itu sama, tetapi melihat permasalahan Ibu yang ada. Maka saya juga berharap Ibu bisa keluar dari permasalahan tersebut dengan cara ya Ibu lakukan, mudah-mudahan bisa terselesaikan ya Bu. Ya, terima kasih Bu. Itu juga sebenarnya merupakan harapan saya Ibu untuk bisa keluar dari permasalahan saya. Saya juga terus terang Bu merasa malu ya Ibu dengan keadaan yang ada. Saya juga merasa bahwa saya menjadi kurang ya di hadapan teman-teman. Teman-teman lain sudah berkembang, sudah menyesuaikan diri dengan keadaan, tapi saya belum bisa mencapai hal itu. Teman-teman saya juga sudah memberitahukan hal itu, cuman saya belum tahu cara jalan keluarnya mungkin Ibu seperti apa. Dengan proses coaching ini Ibu, alhamdulillah saya bisa mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Ibu atas bimbingan, arahannya Ibu. Semoga saya bisa melaksanakan saya punya tanggung jawab ini menjadi lebih baik Ibu. Oke siap Ibu. Kira-kira ini setelah Ibu susun perencanaan untuk kedepannya, kapan Ibu akan melakukan perencanaan tersebut Pak? Untuk perencanaan mungkin dalam minggu-minggu ini ya Ibu, tapi untuk tidak sekaligus ya, mesti ada tahap-tahapan yang mesti saya lewati, mungkin ada halangan. Jadi saya tidak membuat janji ya Ibu, tapi insya Allah dalam waktu dekat saya akan berusaha untuk bisa menyelesaikan permasalahan Ibu, dan saya akan berusaha untuk sharing lagi dengan Ibu untuk bisa menyelesaikan permasalahan saya. Oke, sangat luar biasa sekali Ibu. Saya akan membantu mengingatkan Ibu terkait keadaan ini dan saya berharap ada perubahan yang baik secara refleksi yang dilakukan. Kita akan tetap melakukan percakapan lagi Bu dan melihat hasilnya untuk kedepannya setelah Ibu melaksanakan perencanaan yang sudah disusun ya Bu. Ya, saya juga sangat berharap hal itu karena Ibu merupakan salah satu orang yang akan bisa berusaha untuk mengeluarkan saya dari permasalahan ini. Terima kasih Bu atas arahan, bimbingan, dan waktunya buat saya untuk bisa melihat permasalahan saya. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih lagi Ibu Dila. Semoga berhasil ya menjadi guru yang terbaik untuk anak-anaknya. Terima kasih juga Ibu Yuli. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yuli. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Gaus. Iya, luar biasa sekali Ibu coaching dengan Ibu Dila ya terkait dengan suatu permasalahan kendala yang telah dialaminya, bagaimana sebenarnya sebagai seorang guru. Sangat luar biasa sekali. Namun di sini saya ada mengambil beberapa kesimpulan refleksi terkait dengan apa yang telah saya saksikan tadi. Ada beberapa pertanyaan yang perlu saya tanyakan dari Ibu. Untuk itu mohon izin untuk saya bisa bertanya ya. Ya. Oke. Yang pertama Ibu, bagaimana Ibu menilai sendiri perform dalam kompetisi tadi Ibu? Oke Pak, kalau melihat hasil coaching saya terhadap Ibu Dila tadi ya Pak, saya menilai sudah ada perubahan arah ke tujuan fokus pembelajaran untuk menyelesaikan permasalahan coaching. Kemudian ada mungkin itu yang saya nilai pada diri saya Pak. Oke Ibu. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Ya, karena tadi setelah saya mendengarkan secara penuh, kemudian Ibu Dila juga sudah mampu untuk berpikir untuk menyelesaikan permasalahan dan
dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya lontarkan, di sini Ibu Dila bisa menemukan jalan keluar atau perencanaan untuk bagaimana mengatasi permasalahan yang dihadapi. Gitu, Pak. Oke, bagus Ibu ya. Kalau boleh saya belum menyampaikan hasil pengamatan saya Ibu. Dari hasil pengamatan yang telah dari Ibu lakukan coaching tadi, saya melihat sudah ada beberapa pertanyaan berbobot yang menggali sehingga kendali dari Coci itu dapat dikendalikan. Nah, ini sudah sesuai dengan apa yang berada pada standar rujukan. Nah, selanjutnya bagaimana pendapat Ibu mendengar hal ini? Wah, saya sangat senang sekali. Bagaimana Pak. pendapat Ibu mendengar hal ini terhadap keberhasilan ini? Iya, Pak. Saya sangat senang sekali, Pak. Karena luar biasa ya sebenarnya. Oke. Baik Ibu ya. Kemudian Ibu bisa menyumbangkan dari amatan tadi bahwa menunjuk kepada standar-standar yang telah menjadi standar rujukan. Bagaimana Anda belajar dengan Ibu berperan sebagai bagaimana dalam berkolaborasi tadi Ibu sudah menerapkan dengan sangat baik sekali. Ada kehadiran penuh di situ, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan bobot dan pokoknya proses kolaborasinya sudah cukup baik. Saya ingin tanyakan lagi dalam diskusi ini, Ibu perlu meningkatkan perform diskusi. Bagaimana pengamatan tersebut dicatatkan? Saya akan mencatat diskusi ini dalam sebuah supervisi akademik Ibu ya. Oke, sebagai penutup, saya ingin menyatakan kepada Ibu lagi, menyampaikan kapan Ibu bisa melakukan kegiatan ini coaching lagi Ibu? Kapan dan di mana, serta siapa yang bisa bantu? Oke, kalau untuk tindak lanjut nih, ini pastikan terkait dengan tindak lanjut ya Pak. Setelah kegiatan ini mudah-mudahan coaching akan berjalan seterusnya ya Pak. Mungkin kalau untuk perencanaan ke depannya itu terkait dengan waktu itu disesuaikan. Ketika ada kebutuhan maka akan diberikan coaching Pak. Mungkin itu perencanaan. Oke, ya Ibu. Yang terakhir Ibu boleh menyampaikan Ibu apa yang sudah Ibu refleksi penutup dari proses coaching ini Ibu. Oke, tadi saya melihat Ibu Dila sangat begitu antusias dalam berpikir bagaimana menyelesaikan permasalahan yang dihadapi melalui pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terkait dengan yang dilontarkan oleh coaching ya Pak. Sehingga tujuan daripada percakapan coaching tadi itu terselesaikan, kemudian tujuannya juga tercapai dan ada tindak lanjut setelah pembicaraan tadi, yaitu berupa rancangan untuk kedepannya dalam memperbaiki permasalahan yang dihadapi. Oke, baik Ibu, luar biasa sekali, sukses untuk Ibu, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Beta